Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Muftiah Aryani. Kali ini aku akan buat video cara menghilangkan tahi lalat. Nah teman-teman, aku dulunya itu punya tahi lalat di sini teman-teman. Nah ini fotonya. Jadi aku itu udah menghilangkan tahi lalat di sini dan inilah hasilnya. Sekarang udah nggak ada. Nah, buat teman-teman yang penasaran cara menghilangkan tai lalatnya itu kayak gimana, kalian bisa tonton videoku ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Oh ya teman-teman, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like dan komen di bawah. Serta yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku supaya YouTube channel aku semakin berkembang. Oh ya teman-teman, aku tadi kan udah bilang kalau aku itu punya tahi lalat di sini. Nah, ini singkat cerita ya teman-teman, kenapa sampai aku menghilangkan tai lalat itu. Awalnya itu ketika aku SMP, aku punya tai lalat di sini, tapi warnanya itu nggak terlalu gelap, jadi warnanya itu coklat gitu, nggak hitam. Nah, awalnya aku kira ya, oh ini tai lalat, tapi ya nggak apa sih, nggak kelihatan banget gitu kan. Terus pas aku SMA itu tai lalatnya udah mulai kelihatan dan warnanya itu udah mulai gelap. Terus ada kayak menonjol gitu. Jadi kalau aku raba kayak gini, aku sentuh kayak gini tuh kayak apa ya? Ada tonjolan di tai lalat itu. Padahal kan enggak dulunya gitu kan. Terus aku biarin lah, aku sabar gitu kan. Tapi lama kelamaan kok tai lalat itu malah kayak semakin membesar, terus warnanya semakin gelap gitu. Nah jadinya kayak gini teman-teman. Mungkin aku nggak bisa ngasih foto saat aku punya tai lalat awal pertama kali yang warnanya coklat itu, tapi aku cuma bisa ngasih tahu fotonya yang ini saat tai lalatku itu udah mulai membesar dan warnanya mulai gelap hitam banget gitu. Jadi itu singkat ceritanya teman-teman. Terus kenapa sampai aku menghilangkan tai lalat itu? Karena aku merasa kurang nyaman aja gitu. Terus aku ya juga takut. Kok tai lalatnya semakin membesar, terus warnanya semakin gelap gitu, warnanya semakin hitam gitu kan. Alhasil aku langsung punya kayak inisiatif untuk menghilangkannya gitu. Aku cari-cari info di internet gitu kan. Ternyata emang ada cara untuk menghilangkan tai lalat itu sendiri. Caranya itu kemarin aku lihat itu ada satu lewat laser. Yang kedua itu ya bisa dilakukan secara alami gitu kan. Terus aku pilih yang cara alami gitu. Kenapa aku pilih cara yang alami? Mungkin karena aku tipe cewek yang nggak suka ribet dan kalau misalnya bisa ditangani sendiri, kenapa nggak ditangani sendiri aja gitu kan? Ya udah aku menggunakan cara alami aja gitu. Nah cara alaminya itu mudah banget sih menurut aku. Kita cuma butuh sabun colek, terserah kalian mau pakai sabun colek merek apa, tapi aku pakai merek yang ini dulunya. Terus habis itu kita pakai kapur sirih. Maaf ya ini harus aku taruh plastik, emang ini sisa dari yang kemarin sih gitu. Terus saat kita menggunakan kedua bahan ini, sabun colek sama kapur sirih, kita itu butuh bantuan cotton bud. Bentar teman-teman aku ambilin. Jadi cotton budnya kita butuh satu aja sih. Bentar. Nah cotton budnya udah. Terus kita butuh wadah kecil. Wadah kecil mungkin terserah kalian sih punyanya kecilnya kayak gimana, tapi aku pakai yang ini aja. Ini tutup toples teman-teman. Nah mungkin aku
akan ngasih tahu juga cara penggunaan kapur sirih sama sabun colek tadi ya. Untuk takarannya sendiri itu harus sama ya teman-teman. Jadi aku ini ambil kapur sirih segini, segini. Itu nanti sabun coleknya kalau bisa ya takarannya juga kayak gini gitu, sebanyak ini juga. Nah aku taruh sini teman-teman, taruh taruh sini tadi, terus gantian sabun coleknya kita taruh situ dengan takarannya sama kayak yang kapur sirih ya teman-teman. Usahakan harus sama perbandingannya takarannya itu. Terus kita taruh di sini tadi. Nah kalau udah kita ratakan. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu sebelumnya untuk saat menggunakan ini campuran dua bahan tadi itu kalau bisa menggunakannya itu sesuai sesuai ukuran sama tai lalatnya gitu, jangan sampai kelebihan batas gitu, jangan sampai di luar tai lalat itu, soalnya nanti bisa ngefek ke kulitnya gitu. Nah kalau udah rata kayak gini bisa deh diaplikasikan di tai lalatnya itu. Ini kita tinggal langsung menggunakannya saja di tai lalat. Nah ini karena aku udah nggak ada tai lalat yang mau aku hilangkan, jadi aku cuma ngasih tahu ini aja seharusnya kayak gimana penggunaannya ya teman-teman. Jadi dulunya itu aku ambil sedikit aja gitu, terus aku taruh di sekitaran sini pas tai lalatnya, persis nggak boleh keluar dari tai lalat itu, kalau bisa pas tai lalatnya aja gitu. Seumpama eh, cuman ini aja, kelihatan nggak teman-teman, ada tai lalat kayak gini kan, terus kita kasih sedikit aja, ya udah ini buat contoh sih ya, nanti aku hilangkan aja. Nah pas ini dikit. Nah kalau bisa itu kelihatan nggak teman-teman, jadi pas tai lalatnya aja gitu, nggak usah sampai keluar batas tai lalat itu, soalnya nanti kalau keluar dari tai lalatnya atau terkena kulit sekitarnya itu nanti bisa um, kayak mengelupas gitu, karena kan ini ngefeknya itu pengalaman aku dulunya pas aku pakai ini di tai lalat aku itu rasanya perih banget, terus panas kayak terbakar gitu. Jadi eh, saat menggunakan itu rasanya itu perih campur panas kayak terbakar, itu jadi satu, tapi lebih dominan yang perihnya gitu. Terus aku saranin eh, penggunaannya itu jangan terlalu banyak-banyak. Mungkin ada yang beranggapan mau cepet hilang terus pakai ininya itu banyak banget, padahal itu nggak, menurut aku salah sih, karena itu bisa apa ya namanya, nanti kalau kebanyakan bisa keluar dari tai lalat itu, terus kena kulit, jadinya ya kulitnya kayak mengelupas, kayak apa ya namanya ya, terbakar gitu kan. Nah saat aku menggunakan ini itu pokoknya penggunaannya itu 3 kali kemarin itu. Nah saat aku menggunakan ini itu nggak aku menitin sih, pokoknya sampai kering,
yang ininya sampai kering, nggak kelihatan basah lagi gitu. Kalau udah kering nanti kita bersihkan juga dengan aku menggunakan ini itu 3 kali. Jadi yang pertama itu aku gunakan itu pastai lalanya, yang kedua juga pastai lalanya, yang ketiga itu udah kelihatan banget eh, kayak mulai mengering gitu tai lalanya, itu aku gunakan rutin sih, hari pertama terus hari kedua hari ketiga gitu. Nah, memang pas menggunakan ini tuh perih banget ya teman-teman, perih, panas, kayak terbakar jadi satu. Jadi ya ditahan aja, bahkan pas hari pertama aku menggunakan ini tuh kayak hampir nangis gitu karena saking perihnya, saking panasnya gitu. Ya pokoknya itu sih pengalaman aku. Nah, yang pas hari ketiga itu kan Thailandnya udah mengering kan teman-teman. Itu aku langsung hentikan penggunaannya, terus aku tunggu sampai mengelupas. Karena mengelupasnya itu lama, aku nggak sabar, terus aku kelupas sendiri. Jadi kayak Thailandnya itu hilang, tapi kulitku jadi berlubang gitu pas Thailandnya itu. Jadi daging yang bagian dalam itu kelihatan gitu. Tapi alhamdulillahnya itu ininya udah tertutupi sih gitu. Mungkin kalau nggak tertutupi ya nggak tahu sih gimana perasaan aku. Nah gitu teman-teman, pengalaman aku saat menggunakan kapur sirih dan sabun colek untuk menghilangkan tai lalat di wajah aku. Nah ini fotonya, dan sekarang udah bersih. Mungkin ada yang tanya kenapa aku buat video kayak gini tentang cara menghilangkan tai lalat. Karena kemarin itu aku dapat pertanyaan dari temen aku, "Kak, kok tai lalatnya yang di sini udah hilang sih? Kamu apakan?" Terus aku, "Oh iya ya, aku share aja lewat video YouTube aku gitu. Siapa tahu ada yang eh, bingung cara menghilangkannya, terus aku bisa ngasih tahu caranya. Jadi kan bisa apa ya namanya, lebih bermanfaat gitu kan ke orang lain. Jadi ya udah aku buat video ini. Siapa tahu ada yang belum paham jadi lebih paham gitu. Nah, sekian dari video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum aku tutup videoku ini, aku mau berterima kasih ke kalian karena kalian sudah menonton videoku ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like dan komen di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, supaya YouTube channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.